Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Kita mulai ibadah kebaktian kita. Kita satukan hati dan pikiran kita. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND nomor 18 ayat 1 dan ayat 2, buka Bahal Naum. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai kurban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Haleluya. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan memohon, penuhi dan terangilah hati kami dengan Roh-Mu, supaya kami semakin membenci dosa kami dan mulai merindukan firman-Mu yang kudus. Biarlah firman-Mu yang kudus tumbuh dalam hati kami, sehingga kami menghasilkan buah-buah yang baik. Kami mohon semuanya karena Tuhan Yesus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari jemaat nomor 246. Kita nyanyikan ayat 1. Ya Allah yang Maha Tinggi.
Dengarlah hukum Tuhan bagi kita pada minggu ini, yaitu hukum Taurat yang pertama sampai hukum Taurat yang keempat. Demikian hukum Taurat yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanmu. Jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dikumpulkan. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND nomor 223. Kita nyanyikan ayat 2 dan ayat 3. Kusomba oh Tuhan.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita di hadapan Allah. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam Anak kesayangan. Kasihanilah kami orang yang berduka cita, yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan diampunan segala dosa dan kesalahan kami. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepada-Mu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab Anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita dengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah tubuh yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan di jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 381, kita nyanyikan ayat 4 dan ayat 5, yang Maha Kasih. Firman Tuhan, epistel yang ditetapkan minggu ini terambil dari Kidung Agung pasal yang kedua, ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-13. Kami bacakan untuk kita semua. Dengarlah kekasihku, lihatlah, Ia datang melompat-lompat di atas gunung-gunung, meloncat-loncat di atas bukit-bukit. Kekasihku serupa kijang atau anak busa. Lihatlah ia berdiri di balik dinding kita, sambil menengok-nengok melalui tingkap-tingkap dan melihat dari kisi-kisi. Kekasihku mulai berbicara kepada aku, bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Karena lihatlah, musim dingin telah lewat, hujan telah berhenti, dan sudah lalu. Di ladang telah nampak bunga-bunga, tibalah musim memangkas. Bunyi terkukuh terdengar di tanah kita. Pohon ara mulai berbuah dan bunga pohon
anggur semerbak baunya. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita puji Tuhan dari KPMD nomor 709. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat 2. Yesus mengasihi Allah. Marilah kita bersama-sama dengan iman kepercayaan kita, sebagaimana saudara kita seiman di seluruh dunia. Marilah kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan warta semangat Minggu 29 Agustus 2021. Yang pertama, anak lahir. Pada hari Minggu 22 Agustus 2021 telah dikaruniakan Tuhan seorang anak perempuan bagi keluarga S. Napitupulu Inang Borusitangga Wik Sidodadi. Kita doakan ibu dan anak selalu dalam keadaan sehat. Yang kedua, ibadah minggu. Jadwal Wik yang beribadah di gereja pada minggu ini 29 Agustus 2021 adalah Wik Kodam dan Delitua. Minggu 5 September 2021 adalah Wik Sidodadi dan 6 orang Delitua, masuk jam 8 Wik sekali kebaktian.
Di luar jadwal week yang beribadah di gereja diharapkan untuk tetap beribadah di rumah dengan tertib acara ibadah yang dibagikan oleh Sintua Week. Yang ketiga, naik CD atau makan dakon Haworsial. Pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 dilaksanakan ibadah naik CD atau makan dakon Haworsial bagi anak-anak jemaat yang telah belajar CD selama ini, yang dilaksanakan dalam ibadah Minggu, Week Sidodari dan Mamran kedua masuk jam 8 Week. Yang keempat, himbauan. Mari kita turut mendukung upaya pemerintah dan pimpinan gereja kita untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19 yang semakin meningkat penyebarannya dengan ketat mematuhi protokol kesehatan 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilisasi dan interaksi, juga acara makan-makan bersama. Demikian warta jemaat, Tuhan memberkati. Untuk menyambut firman Tuhan, kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 401, ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Makin dekat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada minggu ini, yaitu minggu ke-13 setelah Trinitatis, yang tertulis dalam Markus 7 ayat 17 sampai dengan ayat 23. Markus 7 ayat 17 sampai dengan 23. Demikian isi firman Tuhan. Saya akan membacakannya bagi kita. Mari kita mengikutinya dalam hati dan pikiran kita masing-masing. Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak,
Murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, ada peribahasa yang mengatakan kebersihan adalah sebagian dari iman. Namun, kebersihan bukanlah dasar penentu ukuran iman seseorang. Iman bukanlah soal kebersihan jasmani atau soal kehidupan yang menyangkut kehidupan secara lahiriah saja, tetapi juga menyangkut seluruh kehidupan manusia, menyangkut hal-hal yang terdalam dalam diri manusia, yaitu motivasi, harapan, dan dasar kepercayaannya kepada Tuhan. Inilah saudara-saudara yang mau kita lihat dan kita pelajari dari khotbah kita pada hari ini. Kita membaca dalam perikop khotbah kita tadi diceritakan bagaimana Tuhan Yesus mengingatkan banyak orang akan hal najis atau tidak menurut pandangan adat istiadat Yahudi. Tuhan Yesus menegaskan bahwa apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Bahwa apa yang menajiskan manusia bukanlah apa yang dimasukkan ke dalam, melainkan apa yang keluar dari diri kita. Dan ini yang mau dikatakan kepada kita. Iman kita kepada Tuhan, iman kita sebagai orang Kristen bukanlah iman yang murahan, iman yang menjadikan makanan jasmani dan minuman jasmani sebagai tolak ukur dari kebenaran hidup di dalam iman kepada Tuhan. Melalui khotbah kita pada hari ini mau diperjelas bahwa Yesus menentang orang-orang yang memakai makanan sebagai tolak ukur bahwa seseorang itu najis atau tidak. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita melihat sebuah produk jadi, kita lihat bagaimana kualitas produk jadi itu tergantung dari seberapa serius sebuah perusahaan memproduksinya. Hasil produksi bisa asal-asalan, bisa bagus, bisa inovatif, atau bisa juga hanya meniru. Itu tergantung dari bagaimana perusahaan itu memproduksinya, tempat untuk memproduksinya dengan baik. Demikian juga saudara-saudara dengan sikap hidup kita. Kita bisa bersikap ramah, bisa sombong, bisa baik, bisa jahat, bisa jujur, bisa berintegritas, bisa curang, bisa tampil apa adanya dan tulus, bisa penuh kepura-puraan dan lain sebagainya. Semua itu merupakan produk sikap yang juga punya tempat produksinya. Di mana tempatnya adalah di hati. Dengan kata lain, seperti apa sikap kita, cara kita memandang, menyikapi, memutuskan sesuatu
sesuatu, sikap kita di dalam bermasyarakat, reaksi kita menghadapi situasi, semua itu tergantung dari bagaimana kondisi hati kita saat ini. Pernah ada sepasang suami istri yang baru pindah ke sebuah kompleks perumahan. Suatu pagi saat sedang sarapan, mereka melihat keluar dari jendela samping rumahnya. Dan mereka melihat tetangga sebelah rumahnya sedang menjemur pakaian. Lalu istrinya ini waktu melihat tetangganya tadi menjemur pakaian, istrinya kasih komentar. "Wah, kok baju-bajunya nggak bersih ya dicuci? Usang begitu," katanya. "Nggak pandai mungkin kayaknya ibu ini nyuci." Suaminya ikut lihat sebentar, tetapi diam, nggak kasih komentar apa. Besok-besoknya begitu juga. Ibu itu waktu melihat tetangga sebelahnya menjemur pakaian, juga begitu komentar. "Kok bisa gitu ya, nyucinya nggak bersih? Apa mungkin dia perlu ganti deterjen supaya cuciannya bisa bersih?" kata ibu. Dia selalu begitu sampai pada suatu pagi setelah beberapa kali ibu itu melihat tetangganya menjemur pakaian dan dia memberikan komentar begitu. Suatu pagi istrinya heran. Waktu dia lihat dari jendela rumahnya ke tetangganya yang sedang menjemur pakaian, dia heran dan terkejut. Karena dia lihat pakaian yang dijemur itu begitu bersih dan cemerlang. Wah, hari ini luar biasa. Pakaian yang dijemur ibu itu bersih. Mungkin ibu ini sudah belajar mencuci atau dia sudah mengganti deterjen, kata istrinya. Tapi kali ini langsung suaminya kasih komentar. Suaminya bilang, "Bu, tadi aku bangun pagi-pagi dan ku bersihkan semua jendela rumah kita. Aku lap sampai bersih. Karena ternyata selama ini jendela rumah kita itu sudah sangat kotor dan berdebu sekali. Jadi itulah Bu yang selama ini membuatmu selalu melihat jemuran tetangga kita yang selalu kurang bersih. Jadi bukan cucian ibu itu yang kurang bersih, tetapi jendela rumah kita yang kotor dan berdebu." Istrinya terdiam malu mendengar kata-kata suaminya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, begitulah sering yang terjadi di dalam kehidupan kita. Apa yang kita lihat pada saat menilai orang lain tergantung kepada kejernihan dan kebersihan pikiran dan jendela hati kita. Kalau hati kita ini bersih, maka bersihlah pula perkataan kita. Kalau perkataan kita bersih, maka bersihlah pula perbuatan kita. Semua itu bersumber dari hati sebagai pusat kehidupan. Hati sangat berperan penting dalam hidup kita. Apapun yang kita pikirkan, semua berasal dari hati terlebih dahulu. Begitu juga dengan keinginan kita, juga berasal dari hati. Apapun yang ada di dalam hati kita, itulah yang dipikirkan dan diinginkan, dikatakan dan dilakukan. Begitulah pentingnya hati di dalam kehidupan kita. Di dalam Amsal 3 ayat 20, ayat Amsal 4 ayat 23 dikatakan, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan." Dan orang juga sering katakan, hati-hati dengan hati. Mau mengatakan pentingnya hati kita ini. Ibarat sumber mata air, kalau sumbernya kotor, maka kotorlah airnya. Kalau sumbernya bersih, maka bersihlah airnya. Karena itu sangat penting bagi kita untuk menjaga hati dalam kehidupan kita. Dan bukan hanya dalam kehidupan kita bersama sesama, terlebih juga di hadapan Tuhan. Dan Tuhan Yesus juga mengingatkan kita melalui perikop khotbah hari ini. Hati yang terjaga baik, yang berpusat pada Kristus, yang dipimpin oleh Roh Allah dan menjadikan Yesus sebagai pribadi yang bertata,
akan menghasilkan produk-produk berkualitas yang baik di dalam kehidupan. Sebaliknya hati yang tidak terjaga, hati yang berisi begitu banyak kepahitan, begitu banyak kebencian, begitu banyak dendam dan luka, bahkan berbagai bentuk pengajaran dunia yang menyesatkan, maka akan menghasilkan kualitas kehidupan yang buruk. Produk hati akan menentukan najis atau tidaknya kita di mata Tuhan. Mengapa Yesus berkata bahwa apa yang keluar ini yang menajiskan? Kita melihat tadi Yesus memberikan penjelasan. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Saudara, mungkin kita tidak membunuh. Mungkin kita bisa menjaga diri agar tidak mencuri. Tetapi sikap sombong, keras kepala, bebal, iri hati, hawa nafsu, pikiran-pikiran jahat dan negatif, bukankah ini yang semakin hari semakin dianggap biasa dalam kehidupan kita manusia? Padahal firman Tuhan katakan kepada kita, hal-hal yang muncul dari hati ini menjadikan kita najis di hadapan Tuhan. Karena sangat penting untuk menjaga hati. Hati yang tidak terkontrol dan tidak terjaga sangat berbahaya, karena akan menghasilkan produk-produk yang menajiskan kita. Bukan saja hati yang licik yang bisa menipu orang, tetapi sering sekali kita sendiri tidak sadar dan tidak mengetahui seperti apa hati kita hari ini. Kalau tubuh butuh check up berkala, hati juga perlu. Hati yang letaknya tersembunyi itu pun perlu mendapat perhatian yang serius. Seandainya stetoskop dokter itu bisa mendeteksi kondisi hati, maka bagaimana kondisi hati kita saat ini? Apakah hati kita dalam keadaan baik, penuh sukacita, berisi kepedihan, kekecewaan, kemarahan, benci, dendam, atau lainnya yang membuat kita jauh dari Tuhan? Kita juga perlu meneliti hati kita. Orang sering katakan, dalamnya laut dapat diduga, dalamnya hati tidak dapat diduga. Kita tidak usah jauh-jauh memikirkan apa yang dipikirkan dan dirasakan orang dalam hatinya. Tetapi mulailah dari diri kita sendiri untuk mengoreksi. Seperti apa hati kita? Bagaimana kondisi hati kita? Supaya kita dapat melahirkan dan mengeluarkan hal-hal yang membawa berkat dan sukacita dalam kehidupan kita. Penyakit yang berbahaya saat ini mungkin COVID ya. Tetapi ada satu penyakit yang berhubungan dengan hati yang sangat membahayakan kehidupan kita. Bukan hanya kehidupan di dunia, tetapi juga kehidupan di dalam iman kita kepada Tuhan. Sakit apa? Sakit hati dan iri hati. Kedua penyakit yang sangat mematikan kalau itu tetap ada di dalam diri kita. Karena itu saudara-saudara, kita diajak untuk memeriksa keberadaan diri kita. Mari kita menyediakan diri kita untuk siap dikoreksi, dibentuk, dan diperbaharui oleh Tuhan. Isilah terus hati kita dengan firman Tuhan. Isilah terus hati kita dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, dan izinkan hati kita dipimpin oleh Roh Tuhan, di mana Yesus bertakhta di dalamnya. Dari hati yang seperti itu, maka akan keluar kualitas hidup yang terbaik sesuai dengan keinginan Tuhan. Kebaikan akan terus terpancar, kasih akan terus terpancar, dan damai sejahtera akan terus terpancar dari hati yang dipenuhi kasih, dipenuhi damai dan kebenaran Tuhan. Amin. Kita berdoa.
Kami bersyukur atas kasih setia-Mu Tuhan yang selalu menuntun kami, menyertai kami dalam setiap segala situasi, kondisi kehidupan kami. Begitu juga pada saat ini, Tuhan memberikan kasih setia-Mu kepada kami semua, sehingga kami boleh dapat beribadah kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, dan memuji memuliakan Tuhan di dalam ibadah kami pada saat ini. Dan Tuhan juga selalu setia menuntun kami, mengajari kami bagaimana kami harus berbuat, bagaimana kami harus berpikir, dan bagaimana kami harus berjalan di dalam perjalanan kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Dan saat ini Tuhan mengajari kami bagaimana kami dapat memakai seluruh hidup kami, termasuk hati kami Tuhan, agar hati kami, tempat tersembunyi yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami, dapat kami pakai untuk memikirkan, merasakan hal-hal yang baik, kebenaran Tuhan, supaya apa yang kami keluarkan dari sana juga dapat membawa segala kebaikan dan kebenaran bagi Tuhan. Itulah panggilan firman-Mu yang Engkau berikan kepada kami pada saat ini. Tuhan juga memberikan kepada kami keyakinan melalui firman Tuhan yang telah kami dengarkan pada saat ini. Bagaimana Tuhan mengetahui segala isi hati kami. Karena itu Tuhan, Engkau mengajari kami untuk selalu terbuka di hadapan Tuhan, jujur dan menyatakan kebenaran dalam seluruh kehidupan kami. Mungkin orang tidak dapat melihat hati kami. Mungkin orang tidak dapat mengetahui apa yang ada di dalam hati dan pikiran kami, baik yang jahat maupun yang baik. Tetapi tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan tahu isi hati kami. Karena itu Engkau mengajari kami Tuhan, supaya kami dapat senantiasa hidup jujur, hidup dalam kebenaran, di dalam kehidupan iman kami. Bapa di dalam surga, ajari kami untuk dapat melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Sungguh kami bersyukur atas segala berkat kasih karunia yang senantiasa Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Begitu juga Tuhan yang dapat kami lihat dan rasakan yang Engkau berikan di tengah-tengah keluarga jemaat-Mu. Keluarga Bapak Esna Pitupulu, Ibu Boru Sitanggang, di mana Tuhan telah mengaruniakan seorang anak perempuan di tengah-tengah keluarga mereka. Engkaulah Tuhan yang senantiasa memberikan kesehatan kepada ibu dan bayinya dan juga kepada seluruh keluarga. Engkau yang memberikan hikmat bagi orang tua yang telah dikaruniakan anak, supaya di dalam hikmat Tuhan mereka dapat membesarkan anak yang telah Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan mereka. Begitu juga Tuhan dengan segala rencana pelayanan di tengah-tengah gereja. Biarlah Tuhan yang boleh hadir sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Demikian juga rencana bagi anak-anak Tuhan yang akan menyatakan iman kepercayaannya di tengah-tengah gereja pada hari Minggu yang akan datang. Kiranya kasih setia Tuhan yang menjagai kami, memelihara kami semua, khususnya di masa pandemi virus COVID-19 ini, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik di dalam kesehatan dan keselamatan yang daripada Tuhan. Dan berkati kami Tuhan dalam seluruh kehidupan kami masing-masing, seluruh jemaat-Mu, dari mulai anak-anak, remaja, dewasa, sampai dengan orang yang sudah lanjut usia. Kiranya kami semua tetap di dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhanlah yang menolong kami dalam seluruh kehidupan kami masing-masing. Kami serahkan seluruh pengharapan kami kepada-Mu ya Tuhan. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Mari kita menyambut firman Tuhan yang menyatakan kepada kita bahwa Tuhan mengetahui seluruh isi hati kita. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 267 ayat 1 dan 4. Oh Tuhan, sulikin maaf.
persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.